Cendika? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cendika, tahu kenapa dipanggil ke sini sama ibu? Oke, ibu mendapat informasi dari teman-teman Cendika itu nggak pernah piket, betul tidak? Piket tidak pernah piket. Boleh tahu alasannya kenapa tidak piket? Lupa. Masa lupa ya? Hari lupa. Hari apa ya Cendika piket? Satu, dan setiap Sabtu lupa terus. Ya Bu, piketnya cuma sehari. Mau piket cuma sehari, tapi laporan dari teman-teman katanya Cendika sering tidak piket. Tidak apa-apa kalau lupa mah. Ibu di sini kan nggak akan ini ya, tidak akan menyalahkan Cendika, tapi kita cari solusinya. Oke ya, kita mulai dari kesepakatan di kelas dulu, keyakinan kelas yang baru dibikinkan kemarin-kemarin waktu pas awal masuk pelajaran semester 1. Kita sepakat kalau masalah piket itu gimana? Setiap orang harus apa? Harus piket. Itu sudah kesepakatan? Sudah kesepakatan kelas. Kalau misalkan menurut Cendika, kalau melanggar itu salah tidak? Salah. Menurut Cendika salah ya. Jadi kita sepakat, tiket itu kita sudah kesepakatannya harus piket. Kalau misalkan tidak dikerjakan, itu melanggar kesepakatan kelas. Ya? Lalu bagaimana nih solusinya menurut Cendika? Supaya didenda apakah didenda bisa membuat jadi baik? Tidak didenda. Kalau misalkan yang banyak uang mungkin bisa tidak piket loh. Jadi itu mah harus kembali lagi ke keyakinan diri. Itu kan kewajiban. Kita sudah sepakat setiap tiket harus piket. Apalagi Cendika apa di sini? KM itu harus memilih contoh yang baik ya. Jadi kalau misalkan setiap ini didenda, oke, itu bisa jadi salah satu cara, tapi itu tidak akan efektif. Kalau misalkan menurut Cendika itu efektif tidak? Yang dengan didenda itu? Bisa efektif, bisa tidak. Bisa efektif, bisa tidak. Efektifnya gimana? Jadi takut. Kalau tidak efektifnya? Ada yang uang. Tapi satu lagi gini, yang Cendika lakukan, kita sudah kesepakatan kelas. Kalau yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Ibu rugi bisa. Yang lebih dirugikan lagi teman-teman Cendika yang misalkan harusnya piket tidak terlalu capek karena Cendika tidak membantu, otomatis capeknya jadi bertambah ya. Jadi Cendika merugikan orang lain tidak? Merugikan orang lain. Enak nggak kalau dirugikan orang lain? Enggak ya. Jadi mau nggak Cendika merugikan orang lain? Enggak. Jadi kita kembali lagi ya kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita bahwa piket itu harus dilaksanakan kecuali kalau ada halangan tertentu boleh untuk tidak piket, tapi harus izin dulu. Kok nggak ke seksi kebersihan ke ibu ya. Hanya karena kenapa ibu memanggil Cendika? Karena sudah beberapa orang yang laporan ke ibu katanya Cendika tidak pernah piket ya. Tapi di sini ibu tidak akan menyalahkan Cendika, tapi kita dari solusinya. Dan sudah ketemu kan solusinya di Cendika itu akan mencoba untuk piket sesuai dengan waktunya ya. Di Cendika hari Sabtu piket akan hari Sabtu, lupa di mual. Wah, harus ingat ya, karena kalau Cendika tidak piket, Cendika akan merugikan orang lain. Oke. Nah, kalau begitu apa sih kalau misalkan ketika Cendika nanti ada yang tidak senang piket di hari Sabtu atau gimana? Enggak, jadi tidak ada masalah kan dengan teman-teman piket, itu mah hanya karena lupa saja. Nah, supaya tidak lupa nanti tolong ingatkan ya. Jadi supaya tidak lupa gimana menurut Cendika? Supaya tidak lupa piket. Diingat ya duanya. Diingat ya duanya. Oke, betul, bagus ya. Jadi Cendika sudah tahu
kesalahannya. Cendika sudah tahu solusinya. Kita tahu keyakinan kelas kita bagaimana tentang tiket ya. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan tidak ada laporan lagi ke ibu tentang Cendika. Ya. Dan Cendika juga ini melakukannya demi kebaikan Cendika sendiri supaya tidak merugikan orang lain, bukan karena ibu ya. Jangan takut karena ibu, tapi ini dari Cendika sendiri. Ya, bisa dipahami Cendika? Insya Allah kedepannya, insya Allah akan bagaimana? Bukan tiket. Tiket. Nggak akan lupa jadwalnya? Tidak. Nggak apa-apa ya. Kalau lupa sekali-kali nggak apa-apa. Kalau misalkan ada keperluan nggak apa-apa. Yang penting harus ada izin dulu. Minta izin dulu ke teman-teman yang tiket. Ya. Sudah paham? Oke. Nuhun Cendika. Kami merasa senang dengan cara Buya menyelesaikan masalah kami. Kami tidak merasa tertekan, tidak merasa disalahkan, tapi kami menjadi tahu apa yang harus kami perbaiki. Terima kasih Buya.